Pernah nggak sih Anda buka email terus ragu, ini beneran atau bohongan ya? Nah, hari ini kita akan kupas tuntas trik-trik di balik email phishing, supaya Anda punya bekal buat melindungi inbox Anda. Oke, kita mulai dari angka yang jujur aja, cukup bikin kaget. 78%. Yap, 78%. Sebanyak itulah para profesional IT yang udah hampir yakin kalau perusahaan mereka bakal kena serangan phishing tahun ini. Jadi, ini bukan lagi soal kalau-kalau, tapi tinggal nunggu waktu. Nah, ini bukan cuma masalah buat perusahaan besar loh, ini masalah kita semua yang punya inbox. Dan pertahanan terdepannya ya kita sendiri. Oke, kita mulai dari yang paling gampang dulu ya. Ibaratnya ini puncak gunung esnya lah. Tanda-tanda yang bisa langsung kelihatan mata, nggak perlu jadi jagoan IT buat nemuinnya. Nah, ini dia 7 red flag atau tanda bahaya yang paling sering muncul. Dari mulai alamat pengirim yang aneh, sapaan yang umum banget, sampai ya itu tawaran yang kayaknya mustahil banget. Anggap aja ini checklist pertama Anda setiap kali ada email yang bikin curiga. Contohnya nih yang kayak gini, sederhana banget kan? Pelanggan yang terhormat. Coba deh pikirin, perusahaan asli tempat Anda punya akun, pasti hampir selalu mereka bakal nyebutin nama Anda langsung. Nah, ini nih jurus andalan mereka. Bikin kita panik, biar kita buru-buru klik atau kasih data sebelum sempat mikir panjang. Klasik banget taktiknya. Tapi, gimana kalau emailnya kelihatan rapi banget? Nggak ada salah ketik, logonya pas, semuanya kelihatan asli. Nah, kalau udah begini kita harus intip ke balik kap mesinnya email ini. Jadi setiap email itu punya yang namanya header. Anggap aja ini kayak paspor digital. Isinya itu data teknis yang mencatat semua perjalanannya, dari pengirim sampai ke kita. Dan disinilah cerita aslinya, tanpa editan, terungkap. Di dalam paspor digital itu ada beberapa bagian penting. Coba lihat, ada kolom from, ini yang kita lihat sehari-hari, nama pengirimnya. Gampang banget dipalsuin, tapi ada juga received dan return path. Nah, dua ini nih yang jadi jejak digital aslinya yang susah dibohongin. Terus, buat ngecek keaslian paspor ini, internet itu punya semacam tim penjaga keamanan digital. Mereka ini kayak bouncer di depan pintu masuk inbox kita, yang tugasnya ngecek ID setiap email yang mau masuk. Kenalan yuk sama 3 bouncer utama ini. Pertama ada SPF, dia yang nanya, server ini emang boleh kirim email pakai domain ini? Terus ada DKM, dia ngecek, ini emailnya diutak-atik di jalan nggak ya? Terakhir ada DMARC, ini bosnya. Dia yang mastiin SPF dan DKM lolos, terus dia yang mutusin nasib email palsu ini. Mau dikarantina atau langsung ditolak mentah-mentah. Oke, jadi gimana cara para bouncer ini nangkep basah email palsu? Yuk kita bedah langsung anatomi kebohongannya. Nah, ini dia kuncinya. Ketidakcocokan antara topeng dan realita. Penyerang itu berharap kita cuma lihat yang sebelah kiri, yang kelihatannya meyakinkan banget kan? Padahal server kita ngelihat yang sebelah kanan. Return path yang nunjukin alamat aslinya, jauh beda. Nah, pas si DMARC, si kepala keamanan tadi, ngelihat ada yang nggak beres kayak gini, semua pemeriksaan langsung gagal. Otomatis dia bakal kasih perintah ke provider email kita, email ini kemungkinan besar penipuan, tandain. Nah, dengan semua info ini, Anda sekarang punya semacam kekuatan super baru. Kemampuan untuk nggak cuma lihat permukaannya aja, tapi bisa lihat apa yang ada di baliknya. Jadi, intinya apa? Gampang. Ada 2 level pertahanan. Level 1, pakai mata kita buat nge-scan cepat 7 tanda bahaya tadi. Level 2, sekarang kita paham kalau nama pengirim itu bisa jadi cuma topeng, dan di belakang layar ada sistem canggih yang ngecek identitas aslinya. Jadi, kalau ragu, sekarang Anda tahu di mana harus mencari kebenarannya. Dan ini membawa kita ke sebuah pertanyaan penting untuk kedepannya. Nanti, kalau AI udah jago banget bikin email palsu yang sempurna, jangan-jangan kemampuan kita buat ngecek paspor digital email ini bakal jadi satu-satunya pertahanan terakhir kita. Gimana menurut Anda?